Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali di Lensa Banjar Sepekan edisi hari ini. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Nanang Azimi Dan saya Galuh Syakira. Inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Intan Banjar peringati hari ulang tahunnya ke-33 dengan menggelar apel gabungan di halaman kantor di Jalan Pangeran Hidayatullah, Banjarbaru. Adapun kegiatan yang digelar dalam memperingati HUT ke-33 ini antara lain bakti sosial dan acara syukuran sederhana sesuai dengan kemampuan perusahaan PDAM Intan Banjar. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Intan Banjar peringati hari ulang tahunnya ke-33 dengan menggelar apel gabungan di halaman kantornya, yakni di Jalan Pangeran Hidayatullah nomor 24 Banjarbaru. Apel tersebut dipimpin Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, diikuti karyawan-karyawati PDAM Intan Banjar serta mitra perbankan baik cabang Martapura maupun Banjarbaru. Haji Muhammad Hilman yang juga Ketua Dewan Pengawas PDAM Intan Banjar mengucapkan selamat hari jadi ke-33. Pemerintah Kabupaten Banjar sangat mengapresiasi kinerja baik yang sudah diwujudkan seiring dengan tantangan yang dihadapi dengan kondisi kemampuan terbatas untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Hilman berharap PDAM Intan Banjar untuk bisa mewujudkan perusahaan yang terbaik di kelasnya bisa dipenuhi, sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik dalam mengolah dan mendistribusikan air minum atau air bersih kepada masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah atas masyarakatnya sesuai dengan standar pelayanan minimal. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, selamat hari jadi yang ke-33 kepada PDAM Intan Banjar. Harapannya untuk bisa mewujudkan perusahaan yang terbaik di kelasnya bisa dipenuhi hingga bisa memberikan pelayanan terbaik dalam mengolah air dan mendistribusikan air minum atau air bersih kepada masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh masyarakat, yang wajib dipenuhi oleh pemerintah atas masyarakatnya sesuai dengan SDGs, standar pelayanan minimal, 100% ketersediaan air baku dan ketersediaan air untuk kebutuhan hidup itu pastinya harus dipenuhi oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Karena itulah kami mengapresiasi atas kinerja baik yang sudah diwujudkan oleh PDAM Intan Banjar, tapi masih ada catatan-catatan seiring dengan tantangan yang dihadapi dengan kondisi kemampuan terbatas untuk meningkatkan pelayanan karena kita masih belum bisa mencapai 100% pelayanan tersebut. Saat ini sekitar 67% masih pelayanan yang bisa diberikan. Kemudian juga tingkat kebocoran air masih cukup tinggi 36%. Nah, ini menjadi tantangan, harapannya air bisa mengalir sampai dengan jauh pada wilayah-wilayah administratif perbatasan dengan daerah kabupaten kota tetangga yang saat ini menjadi keluhan adalah pelayanan air di kawasan Kertakhanyar perbatasan dengan kota Banjarmasin di Sungai Tabuk. Nah, insya Allah dengan pengembangan jaringan distribusi seiring dengan sudah didapatkannya air baku dari Banjar Bakula dan dari IPA Sarkawi, kebutuhan masyarakat di daerah-daerah perbatasan itu akan bisa dipenuhi dengan baik oleh PDAM Intan Banjar. Nah, ini yang terus dipacu, kami bersinergi dari pemerintah Kabupaten Banjar dan kebetulan Ulus juga sebagai Ketua Dewan Pengawas di PDAM Intan Banjar hingga bisa langsung memberikan masukan-masukan kepada direksi untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk pelayanan yang terbaik bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dimaksud. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam memperingati hari ulang tahun ke-33 PDAM Intan Banjar ini adalah bakti sosial dan acara sederhana sesuai dengan kemampuan perusahaan. Sejauh ini, PDAM Intan Banjar memiliki 3 cabang, masing-masing di Landasan Ulin, Kertakhanyar, dan di Matraman.
Fahrizal, Zidan, Kominfo Banjar, melaporkan. Lanjut ke berita selanjutnya, Mitra Kominfo, Komplek Al-Jihad Kelurahan Sungai Paring, Martapura menjadi wakil Kalimantan Selatan pada Lomba Kampung Tertib Lalu Lintas tingkat nasional. Komplek Al-Jihad dipilih karena sedikitnya pelanggaran lalu lintas dan tingkat kesadaran dan kedisiplinan masyarakat tertib berlalu lintas dinilai cukup tinggi. Warga kota Martapura patutlah berbangga karena Komplek Al-Jihad Kelurahan Sungai Paring, Martapura didapuk menjadi wakil Kalimantan Selatan pada Lomba Kampung Tertib Lalu Lintas tingkat nasional. Penilaian Kampung Tertib Lalu Lintas dilakukan oleh tim dari Korlantas Polri. Penilai dari tim Korlantas Polri dipimpin Kasidikpen Subdikdismas Ditkamtel AKBP Arif Bahtiar langsung turun ke lokasi melakukan peninjauan dan penilaian. Disambut oleh Kapolres Banjar AKBP Andrikoko Prabowo, Wakil Bupati Banjar Haji Syahid Idrus Al-Habsyi, dan Dim 1006 Martapura Letkol Infantri Imam Muhtarom, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Asfihani, tokoh masyarakat, serta warga Komplek Al-Jihad Martapura. Arif Bahtiar mengatakan maksud diselenggarakannya Lomba Kampung Tertib Lalu Lintas ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih tertib dalam berlalu lintas. Selain itu, agar bisa menjadi contoh bagi kampung-kampung lainnya bagaimana seharusnya berlalu lintas yang baik. Ini ingin melihat sejauh mana kesiapan dan pelaksanaan penetapan kampung tertib berlalu lintas yang memang nantinya kita berharap dari Korlantas ada yang menjadikan contoh ataupun pilot project kepada daerah-daerah lain, paling tidak di Polda maupun di Polresnya masing-masing. Menekan angka kecelakaan bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari pemerintah, tetapi adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan Kamsel Picture Lantas, mewujudkan budaya tertib, di mana sebenarnya di dalam Undang-Undang 22 2009 di bab 18 pasal 258 disebutkan masyarakat diwajibkan berperan serta di dalam pemeliharaan sarana prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas. Bagaimana caranya pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas? Di antaranya adalah dengan melaksanakan kampung tertib. Ini salah satu contohnya, Pak Wakil. Wakil Bupati Banjar Haji Syahid Idrus Al-Habsyi juga menyatakan dukungan penuh atas inovasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dikatakannya, inovasi kampung tertib lalu lintas untuk mengenalkan kepada masyarakat akan pentingnya peraturan berlalu lintas, terutama dalam penerapan aturan protokol kesehatan. Beliau juga mengucapkan syukur karena Komplek Al-Jihad Kelurahan Sungai Paring terpilih menjadi role model sebagai kampung tertib lalu lintas di Kabupaten Banjar, bahkan di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan dengan adanya ini dari penilaian dari Mabes, mudah-mudahan kampung kita bisa mendapat yang terbaik. Amin. Dan kami atas nama pemerintah daerah Banjar sangat mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, apalagi dihadiri dengan seluruh hadir dan peserta dari Kapolres dan terus seluruh dari masyarakat, dari SKPD juga hadir. Mudah-mudahan dengan adanya ini tertib kampung lalu lintas ini mudah-mudahan mendapat nilai yang terbaik yang kita harapkan. Sementara itu, Kapolres Banjar AKBP Andrikoko Prabowo mengatakan, Komplek Al-Jihad dipilih karena sedikitnya pelanggaran lalu lintas dan tingkat kesadaran dan kedisiplinan masyarakat tertib berlalu lintas dinilai cukup tinggi, sehingga dinilai cukup pantas dalam mewakili daerah di perlombaan tingkat nasional.
Andri Koko berharap dengan diresmikannya kampung tertib lalu lintas di Komplek Al-Jihad Martapura ini dapat menjadi role model bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Banjar. Untuk kriteria sendiri kenapa kita memilih tempat ini sebagai kampung tertib lalu lintas, salah satunya adalah jumlah pelanggar lalu lintas di daerah ini dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain ini relatif kecil, sehingga kami mempunyai asumsi bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di tempat ini tentunya sangat tinggi. Ya, untuk antusias warga sendiri ketika kita tetapkan ini sebagai kampung tertib lalu lintas tentunya menyambut dengan sangat baik sekali ya, karena ini menjadi role model, menjadi percontohan untuk kampung-kampung yang lain. Tentunya sekali lagi harapannya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas tersebut. Acara peresmian dengan protokol kesehatan ketat ini juga ditandai dengan pemasangan helm mini dan pemakaian masker oleh tim Korlantas Polri, Wakil Bupati Banjar, dan Kapolres Banjar kepada sejumlah anak Komplek Al-Jihad. Selain itu juga diserahkan buku lalu lintas untuk warga. Tim penilai juga melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan melihat kelengkapan berlalu lintas seperti marka jalan, papan himbauan, dan lainnya. Umar, Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi membuka pertandingan tenis lapangan Kapolres Cup dalam rangka Hari Bayangkara ke-75 di lapangan tenis Al-Basia Martapura. Ya, peserta Kapolres Cup tahun 2021 ini diikuti 32 ganda, baik dari Kabupaten Banjar maupun dari Kota Banjarbaru. Untuk pemenang, panitia menyiapkan trofi dan uang pembinaan. Mengusung tema transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju, pertandingan tenis lapangan Kapolres Cup dalam rangka Hari Bayangkara ke-75 dibuka Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi di lapangan tenis Al-Basia Martapura. Wakil Bupati Banjar mengatakan dirinya sangat mengapresiasi dan menyambut baik atas diselenggarakannya Kapolres Cup ini, karena melalui kegiatan ini bisa menjalin tali silaturahmi satu sama lainnya sebagai bentuk sinergitas. Menurut Wakil Bupati, kasus COVID-19 hingga saat ini masih terjadi, termasuk di Kabupaten Banjar. Untuk itu semua pihak harus tetap menerapkan protokol kesehatan, terlebih menjaga daya tahan tubuh dengan rutin berolahraga. Beliau berharap dalam pelaksanaannya bisa mematuhi protokol kesehatan, menjunjung tinggi sportivitas, menjaga persatuan dan kesatuan untuk menuju Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kejuaraan tenis lapangan Kapolres Cup dalam rangka hari ini Bayangkara ke-75 dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Kepada panitia pelaksana saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan besarnya sistem penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan yang kita laksanakan ini berjalan lancar dan sukses. Sementara itu, Kapolres Banjar AKBP Andri Koko Prabowo mengatakan, pertandingan tenis ini adalah impiannya yang baru bisa terwujud, bertepatan dengan HUT Bayangkara yang salah satu tujuannya untuk menaikkan imunitas tubuh melawan COVID-19. Kapolres Cup ini sendiri sudah digelar untuk yang ketiga kalinya, yakni pada tahun 2013, 2015, dan 2021. Kemarin ada pertandingan saya mencoba ikut, rasanya sudah bisa kita mulai Kapolres. Alhamdulillah pagi ini saya mencoba untuk bisa diwujudkan turnamen Kapolres Cup ini. Untuk peserta tahun 2021 diikuti 32 ganda, baik dari Kabupaten Banjar maupun dari Kota Banjarbaru. Hendra, Roni, Kominfo Banjar melaporkan. Kita masuk
masuk ke berita selanjutnya, Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur sambut Ketua Pengurus Cabang Spesial Olympics Indonesia atau SOINA Kabupaten Banjar, Septi Arianti beserta jajarannya dalam kegiatan audiensi di Mahligai Sultan Adam Martapura. Audiensi terkait akan dilaksanakannya Pekan SOINA Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Banjar dan perlu dukungan Bupati Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyambut kedatangan Ketua Pengurus Cabang Spesial Olimpik Indonesia atau SOINA Kabupaten Banjar Septi Arianti beserta jajarannya dalam kegiatan audiensi di Mahligai Sultan Adam Martapura. Organisasi penyelenggara pelatihan dan kompetisi olahraga bagi tunagrahita di Indonesia ini melakukan audiensi terkait akan dilaksanakannya Pekan SOINA Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengungkapkan dukungannya untuk kegiatan Pekan Spesial Olimpik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah daerah tentu mendukung dengan keanekaragaman olahraga yang ada di Kabupaten Banjar, terkhusus Pekan SOINA daerah yang dilaksanakan kebetulan tuan rumah Kabupaten Banjar. Dan ada beberapa prestasi yang disampaikan para pengurus dan nantinya pemerintah daerah melalui kami sendiri akan melepas secara langsung untuk memotivasi mereka hingga walaupun dengan keterbatasan mereka masih bisa berprestasi, bukan hanya daerah, nasional, bahkan juga prestasi mereka sampai dunia. Mudah-mudahan pemerintah daerah selalu hadir di samping mereka sehingga orang-orang yang berkebutuhan khusus ini bukan dilihat di sisi lain tetapi juga dilihat di sisi prestasinya nantinya. Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang SOINA Kabupaten Banjar Septi Arianti mengatakan, Pekan SOINA Provinsi Kalimantan Selatan akan dilaksanakan 1 hingga 4 Juli mendatang dan pihaknya akan menurunkan 64 atlet dari 10 cabang olahraga dan 20 pendamping. Uzi, Inka, Kominfo Banjar melaporkan. Ya, Mitra Kominfo, lanjut ke berita selanjutnya terkait pemilihan Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar 2021. Alhamdulillah, Galuh Syakira Dan Nanang Azimi dinobatkan sebagai Nanang dan Galuh Kabupaten Banjar tahun 2021. Betul sekali, dan alhamdulillah juga kami terpilih menjadi Nanang dan Galuh favorit Kabupaten Banjar. Dan kami akan mewakili Kabupaten Banjar dalam pemilihan Nanang Galuh Intan Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kami meminta doa dan dukungan dari masyarakat Kabupaten Banjar agar kami dapat menampilkan yang terbaik pada ajang tersebut. Muhammad Azimi dan Syakira dinobatkan sebagai Nanang dan Galuh Intan Kabupaten Banjar 2021 usai tampil percaya diri di hadapan Dewan Juri dan menyisihkan 7 pasang finalis lainnya pada malam Grand Final di salah satu hotel di Kota Banjarbaru. Malam Grand Final pemilihan Nanang dan Galuh Intan Kabupaten Banjar 2021 ini dibuka Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias dan turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji Muhammad Rofiki, Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi, para sponsor, media partner, serta keluarga peserta, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengharapkan dengan digelarnya event tahunan ini mampu melahirkan generasi muda yang peduli serta cinta pada kesenian dan kebudayaan Banjar. Selain itu mampu mengemban tugas sebagai duta pariwisata untuk memperkenalkan daerah ke tingkat regional maupun juga nasional. Bupati Banjar juga menambahkan, dengan terpilihnya Nanang Galuh Intan Banjar 2021 ini dapat dijadikan sebagai mitra pemerintah daerah dalam bertukar pikiran dan berkarya dalam pengembangan kepariwisataan. Di dalam kompetisi ada menang dan kalah. Siapapun yang terpilih nantinya Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar dari 16 pasang ini sudah melewati tahapan-tahapan yang berat. Jadi sampai tahapan saat ini Grand Final ini adalah orang-orang terbaik
khususnya para orang tua patut bangga, ini adalah orang-orang terbaik yang insya Allah nantinya bersama kami pemerintah Kabupaten Banjar membantu terkhusus di pengembangan pariwisata maupun juga ilmu-ilmu yang sudah dibekali maupun ilmu-ilmu yang sudah dibawa para Grand Pina nanti bisa diimplementasikan untuk kemajuan pembangunan kita di Kabupaten Banjar ini. Mudah-mudahan nantinya bisa berkarya, bertukar pikiran, dan melalui ajang yang diharapkan dapat melahirkan generasi yang kreatif dan inovatif sehingga mampu nantinya menjadi duta pariwisata Kabupaten Banjar. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar, Haris Rifani, mengharapkan nantinya Nanang dan Galuh Kabupaten Banjar ini dapat mengaplikasikan ilmunya untuk menjadi duta daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata ke tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Selain itu juga melahirkan putra-putri terbaik daerah untuk menarik para wisatawan mengunjungi objek wisata andalan Kabupaten Banjar. Mempersiapkan Nanang Galuh Kabupaten Banjar sebagai utusan daerah pada pemilihan Nanang Galuh tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. 4. Meningkatkan kemampuan SDM pelayanan informasi dan promosi wisata Kabupaten Banjar. Beserta kegiatan ini dilaksanakan kegiatan seleksi pemilihan Nanang Galuh Banjar diikuti oleh 70 orang peserta, dan berdasarkan hasil seleksi berhasil dipilih 8 pasangan finalis yang bertanding pada malam Grand Final pada malam hari ini. Nanang M. Azimi dan Galuh Syakira yang dinobatkan sebagai Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar 2021 juga meraih predikat sebagai Nanang Galuh favorit. Mereka berhak mendapatkan trofi, bingkisan, serta uang pembinaan. Ozi, Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar Sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Syakira Dan saya Nanang Azimi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kami dari Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar, pancarkan Kemilau Intan untuk Kalimantan Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.